Informasi. Saya mewakili kelompok 7 akan menjelaskan modul 1 mengenai identifikasi kebutuhan informasi. Stay videonya sampai akhir ya. Kenapa sih kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Gunanya adalah untuk mempermudah dalam menemukan informasi yang kita butuhkan, serta dapat menemukan informasi yang lebih spesifik. Untuk melakukan kegiatan identifikasi ini, ada step by stepnya, mulai dari identifikasi rumusan masalah, kemudian mengembangkan kata kunci, lalu memformulasikan kata kunci atau membuat tabel query. Oke, kita masuk pada step yang pertama, yaitu mengidentifikasi rumusan masalah. Kita dapat mengidentifikasi melalui judul atau topik sebuah penelitian. Contohnya di sini topik penelitiannya yaitu kebijakan layanan perpustakaan sebagai penunjang informasi mahasiswa. Nah, kemudian kita menentukan keyword atau kata kunci dari topik tersebut. Dari topik tersebut terdapat 4 kata kunci, yaitu kebijakan, layanan perpustakaan, informasi, dan mahasiswa. Kata kunci ini digunakan untuk melakukan proses penelusuran informasi. Akan tetapi, apabila hanya menggunakan 4 kata kunci utama, maka sumber informasi yang muncul menghasilkan temuan yang kurang spesifik. Oleh sebab itu, dari 4 kata kunci tersebut perlu dikembangkan. Kita memasuki step yang kedua, yaitu pengembangan kata kunci. Dalam proses pengembangan kata kunci ada 3 cara, yaitu dengan menggunakan thesaurus, mencari sinonim, dan antonim dari kata kunci tersebut. Thesaurus atau sinonim memiliki 3 jenis hubungan, yaitu pertama adalah hubungan kesetaraan atau sinonim. Yang kedua, hubungan hierarkis yang ketika satu kata ingin menjelaskan sesuatu yang lebih luas, broader term atau spesifik. Dan yang ketiga adalah hubungan asosiatif, yaitu ketika dua kosakata yang sama membahas satu konteks yang sama tetapi tidak memiliki hubungan sinonim maupun hierarkis. Baik, di sini kita melakukan pencarian hubungan kesetaraan atau sinonim dari topik penelitian kebijakan layanan perpustakaan sebagai penunjang informasi mahasiswa. Ditemukan sinonim dari kata kebijakan yaitu Policy Direction Strategy. Kemudian dari kata layanan perpustakaan sinonimnya library service, dan kata informasi information description statement. Kemudian yang terakhir kata mahasiswa sinonimnya graduate student, graduate student. Berikutnya adalah step yang ketiga, yaitu memformulasikan kata kunci atau menyusun konsep kata kunci. Penyusunan konsep kata kunci ini digunakan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang spesifik. Dari hasil keyword yang sudah dilakukan dapat dijadikan modal untuk penelusuran informasi, sehingga dapat menghasilkan sumber yang relevan. Untuk mempermudah pengorganisasian kata kunci yang telah dikembangkan, kalian dapat membuat tabel query seperti gambar yang ada pada layar. Apabila ingin mencari sumber informasi yang lebih spesifik, maka dapat melakukan kombinasi dengan mensilangkan pasangan pada query. Itulah penjelasan modul 1 mengenai identifikasi kebutuhan informasi. Perlu kalian ingat, ini adalah tahapan awal dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!